Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari tulisannya Manu Utomo. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini sebuah kisah yang berjudul Rumah yang Mengingat. Dan untuk seperti apa kisahnya? Mari kita masuk ke ceritanya. Aku tiba di Sunyaraga. Langit mulai kehilangan warnanya. Senja di sini selalu datang terlalu cepat. Entah matahari pun enggan menatap tempat ini terlalu lama. Rumah itu berdiri di ujung jalan berdebu, diam kusam, tapi menatap balik. Dengan jendela-jendela tua yang keruh, 20 tahun, waktu yang cukup lama untuk melupakan. Tapi tidak bagi rumah ini, ketika aku berdiri di depan pagar besi yang berkarat. Angin membawa aroma yang kental, kayu lapuk, kapur barus, sedikit bau besi tua, bau masa lalu. Aku membuka gembok berkarat. Suaranya menjerit panjang, seperti seseorang yang baru dibangunkan dari tidur terlalu dalam. Langkah pertamaku ke teras, membuat lantai kayu berdering. Bunyi kecil, tapi terasa seperti napas. Masih sama, aku berdiri di ambang pintu, menggenggam kunci yang diberikan notaris bulan lalu. Logamnya dingin, tapi bergetar halus di telapak tanganku, seolah mengenali siapa yang memegangnya. Rumah ini sebenarnya sudah tidak dimiliki siapapun. Setelah ayah meninggal tahun lalu, notaris mengabarkan bahwa warisannya belum selesai. Ada dokumen rumah lama yang harus ditandatangani bersama sebelum tanahnya bisa dijual. Danu sebagai anak pertama menerima kami semua datang untuk menyelesaikannya. Tapi aku tahu alasan kami kembali bukan urusan surat. Ada sesuatu di tempat ini yang belum selesai, sesuatu yang menunggu untuk diingat. Aku menekan gagang pintu, engselnya berdiri tajam. Suara yang dulu sering membuat ibu mengeluh setiap kali kami berlari keluar kamar. Dan begitu pintu terbuka, udara di dalam menerpa wajahku, lembab berdebu, bercampur bau bunga kamboja kering. Rasanya seperti melangkah ke dalam tubuh kenangan. Mobil berhenti di depan pagar. Danu turun lebih dulu. Seperti biasa, langkahnya mantap, sikapnya tegas. Laras menyusul sambil menyalakan rokok. Matanya malas, tapi awas, seolah siap berdebat kapanpun. Bagas keluar terakhir. Dia memeluk buku catatan lusuh di dada. Masih kelihatan hidup ya, kata Laras, meniup asap ke udara. Kalau rumah bisa hidup, mungkin ia juga bisa menua, jawabku. Danu menatapku tajam. Kau dan pikiran anehmu. Sekarang ini cuma rumah. Kita datang, tanda tangan, selesai. Cuma rumah yang masih memanggil kita kembali, sautku pelan. Laras terkekeh. Atau mungkin kau yang tidak bisa melepaskannya. Aku menatapnya. Mungkin memang aku satu-satunya yang masih ingat. Bagas menulis sesuatu di bukunya tanpa bicara. Apa yang kau tulis? Tanya Danu. Nama kita supaya rumah tahu siapa yang pulang. Laras menggereng pelan. Kau memang yang paling aneh, Gas. Danu menambahkan. Tidak perlu bicara begitu. Rumah ini tidak peduli pada kita. Bagas hanya menutup bukunya perlahan. Senyum sama di bibirnya. Kadang yang kita pikir sudah mati, justru yang paling menunggu, katanya lirih. Di dalam debu menari di udara, berkilat diterpa cahaya sore. Perabotan masih di tempatnya, meja kayu jati, lemari tua, jam dinding yang berhenti dipukul. Di dinding tergantung foto keluarga, ayah ibu, Danu kecil, Laras dengan pita di rambut, Bagas memegang mobil mainan, dan aku yang termuda, berdiri paling depan, senyumku canggung. Lucu ya, kata Laras, menyentuh bingkai. Aku bahkan lupa kapan foto ini diambil. Ulang tahun ayah, jawab Danu. Beberapa hari sebelum ibu meninggal. Kata meninggal jatuh di udara seperti abu. Tidak ada yang bicara lagi. Setelahnya, aku menatap ruang tamu. Di sana cermin besar masih berdiri sedikit miring, tapi utuh. Ibu dulu sering berdiri di depannya.
lama-lama. Katanya supaya rumah tampak lebih terang. Tapi aku selalu merasa ia sedang berbicara pada seseorang. Dari sisi lain kaca itu, aku mendekat dan mengusap debu di permukaannya. Retakan halus di sudut kanan memantulkan cahaya redup. Masih di sini, gumam Laras. Jangan sentuh terlalu keras, kaca setua itu udah pecah, kata Danu. Aku cuma bersihin, kau takut lihat bayanganmu sendiri, Mas? Danu menatapku tajam. Aku takut kalau yang kulihat nanti itu bukan aku. Laras tertawa pendek, tapi tawanya cepat pudar. Kalian berdua bisa-bisanya ngobrol begini di rumah tua begini, seram sendiri jadinya. Aku menatap pantulan kami bertiga. Danu tinggi di belakang, Laras di sampingku. Bagas berdiri di pojok, 4 orang. Tapi di pantulan itu ada bayangan kelima. Kecil kabur, berdiri diam di tengah gelap. Aku mengerti, hilang. Malam turun cepat. Kami duduk di ruang tengah dengan lampu minyak dari dapur. Cahaya kuning bergoyang. Besok kita bersihkan kamar belakang, kataku. Danu menoleh. Tidak perlu. Kenapa tidak? Karena ayah sudah menguncinya dan dia pasti punya alasan. Alasan yang sama yang bikin kita pergi terburu-buru 20 tahun lalu. Sekar, suara Danu mulai berat. Kau kesini untuk tanda tangan, bukan untuk membuka masa lalu. Rumah ini tidak akan tenang kalau terus disembunyikan, kataku pelan. Laras menghembuskan asap, menatapku lewat kabut rokok. Kau selalu percaya sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Setidaknya aku tidak pura-pura lupa. Bagas yang sejak tadi dia berkata lirih, tanpa menatap kami. Tapi aku dengar langkah di loteng. Kami semua terdiam. Pasti tikus, kata Laras. Akhirnya berusaha santai. Tikus memanggil nama orang, tanya Bagas pelan. Tidak ada yang menjawab. Larut malam hujan menetes dari talang. Udara berbau lega. Dari arah ruang tengah terdengar bunyi sesuatu seperti diseret di lantai. Aku turun pelan, lampu minyak di meja bergetar kecil. Bayangannya menari di dinding. Cermin besar memantulkan seluruh ruangan, tapi pantulannya lebih terang daripada dunia aslinya. Aku mendekat. Debu di permukaannya berputar pelan. Di dalam pantulan, aku melihat sosok kecil berdiri di ujung ruangan. Anak kecil tidak bergerak. Aku menoleh cepat. Kosong. Ketika aku tatap lagi, hanya bayanganku sendiri yang tersisa. Tapi bibir pantulanku tersenyum, senyum yang bukan milikku. Dari atas terdengar lengkap pelan, 1, 2, lalu berhenti, tepat di atas kepalaku. Aku memandang cermin sekali lagi, 4 bayangan berdiri di sana. Dan 1 lagi samar di belakang kami, lebih kecil, lebih gelap, seolah menunggu gilirannya untuk diingat. Malam itu aku tahu, rumah ini belum mati. Ia hanya menunggu kami kembali agar bisa mengingat dengan lengkap. Dan di antara bayangan di dinding, aku merasa jumlahnya tidak lagi 4. Pagi di Sunyaraga tidak pernah benar-benar terang. Kabut menggantung di udara seperti sisa mimpi yang enggan pergi. Dari dapur aku mendengar suara air menetes dari keran tua, teratur seperti detak jantung rumah. Aku bangun lebih dahulu, udara masih lembab. Dan setiap kali menarik napas, aku mencium aroma besi dari sumur belakang di rumah. Ember yang kupakai semalam masih di tempatnya. Tapi di dasar airnya ada sesuatu, segumpal rambut panjang, hitam dan basah. Aku mematuk, rambut itu terlalu baru untuk rumah yang 20 tahun tidak ditinggali siapapun. Aku menyingkirkannya dengan sendok logam, membuang airnya keluar. Logam menempel di udara, seperti darah yang disembunyikan terlalu lama. Angin pagi lewat pelan, membawa suara langkah dari ruang tengah. Sekar, suara itu membuatku menoleh. Danu berdiri di ambang pintu, dengan mata merah dan wajah lelah. Kau tidak tidur? Tanyaku. Sulit tidur di rumah ini. Ia duduk di kursi dapur. Langit-langit seperti berderit setiap 5 menit.
Kadang kupikir itu tikus, kadang tidak. Kau masih takut pada rumah sendiri? Aku tidak takut rumahnya, aku takut pada apa yang diingat di rumah ini. Aku tidak menjawab. Di luar kabut menebal, dari kejauhan terdengar kokok ayam yang serak. Tapi tidak ada cahaya matahari yang benar-benar menembus. Laras muncul sambil menguap, rambutnya berantakan dan mata sayunya tampak kosong. Aku mimpi, katanya, duduk di kursi. Aku mimpi ibu, dia duduk di ruang tengah, menyisir rambutku seperti dulu. Aku menatapnya. Itu cuma mimpi, Laras. Ia menggeleng. Tidak, waktu kulihat ke cermin, wajahku bukan aku. Itu wajahmu. Aku tersenyum tipis. Mungkin karena kau kangen aku, jawabku ringan. Tapi tenggorokanku kering. Danu hanya diam. Di antara kami hanya suara kayu yang berderit yang terdengar. Bagas baru muncul setelah matahari. Atau apapun yang tersisa darinya mulai naik. Ia membawa buku catatannya, duduk di lantai dekat jendela dan menulis tanpa bicara. Kau menulis apa, Gas? Tanya Laras, mencoba mencairkan suasana. Bayangan, jawabnya pendek. Danu tersentak. Masih saja kau dengan omong kosongmu itu. Bagas menatap kami satu persatu. Matanya kosong, tapi tajam. Tadi malam jumlah bayangan kita berubah. Aku menghentikan gerak tanganku. Berubah? Iya, kadang 4, kadang 5, kadang hanya 1. Danu menatapnya dengan kesal. Kau bermimpi? Tidak, aku lihat sendiri di dinding waktu lampu minyak hampir padam. Bayangan kelima berdiri di antara kita. Tapi yang aneh, dia tidak punya arah cahaya. Suara piring Laras jatuh ke lantai. Tidak ada yang bicara sesudah itu. Siang datang tanpa matahari. Rumah terasa lembab, seolah menahan sesuatu di dalam dindingnya. Kamu membersihkan ruang tamu atau pura-pura melakukannya. Tidak ada yang benar-benar bekerja. Kami hanya bergerak seperti orang yang takut membangunkan sesuatu. Danu mencoba memperbaiki jendela yang macet. Laras menyapu lantai, tapi berhenti setiap kali mendengar suara dari arah kamar belakang. Bagas duduk di lantai, menggambar lingkaran-lingkaran hitam di bukunya. Apa itu? Bayangan yang belajar dari kita, jawabnya tanpa mengangkat kepala. Aku menatap pola hitam itu. Bentuknya seperti wajah, tapi tidak lengkap. Tidak ada mata, tidak ada mulut. Hanya lubang gelap. Sore itu seperti kabut. Kami makan seadanya. Danu duduk di kursi ayah tanpa sadar. Laras menatapnya lama, lalu berkata, Kau sadar, kau duduk di tempatnya. Tempat siapa? Ayah. Danu menegakkan punggung, tapi tidak menjawab. Lucu, dulu waktu ayah duduk di situ, kau juga diam seperti itu. Sekarang takut bicara, salah sedikit. Laras, tidak usah mulai. Aku cuma bilang fakta, tapi nada suaramu terdengar seperti menyalahkan. Karena memang mungkin ada yang salah, kau tahu sendiri. Sekar, rumah ini bukan cuma tentang warisan. Aku menatapnya lama. Kau ingin bilang tentang malam itu? Danu membanting sendok ke meja. Cukup, aku tidak mau dengar lagi soal itu. Ruangan kembali sunyi, hanya jam tua di dinding yang berdetak pelan. Dan suara sesuatu berbisik di luar jendela. Lirih tidak terbaca. Malam datang sebelum kami sempat menyalakan lampu. Hujan mulai turun menetes di atap seng dengan irama teratur. Danu menyalakan lampu minyak lagi. Api kecilnya menari di cermin besar di ruang tamu. Aku mencoba tidak menatapnya, tapi pantulan cahaya di sana seperti menarik mataku dengan paksa. 4 bayangan kami tampak di dinding, lalu perlahan memanjang, bertambah, bergabung satu sama lain. Sampai akhirnya ada satu bayangan lain yang bergerak sendiri. Mas, lihat. Danu mendekat, tapi sebelum sempat kutunjuk, bayangan itu sudah lenyap. Sekar, kau butuh tidur. Sekar, kau butuh tidur. Mungkin ia benar, tapi ketika aku memejamkan mata di kamar malam itu, aku mendengar sesuatu dari ruang tengah.
Langkah kecil seperti anak kecil berlari di lantai kayu. Lalu suara napas pendek dan teratur. Dan di antara suara itu, aku mendengar bisikan lirih memanggil namaku. Sekar. Suara itu lembut, nyaris seperti ibu. Tapi dinginnya merayap ke dalam kulit. Aku menahan napas. Bayangan di dinding kamar bergoyang sendiri, meski lampu sudah padam. Aku tahu, pasti malam itu, rumah ini tidak hanya mengingatkan kami. Ia sedang belajar cara menjadi kami. Dan setiap kali aku menarik napas, rumah ikut bernapas bersamaku. Aku terbangun, entah jam berapa. Rumah sunyi, tapi ada suara samar di luar kamarku. Langkah seseorang. Kupikir Laras, tapi langkah itu berat dan hati-hati. Aku keluar pelan. Danu berdiri di ruang tengah, menatap cermin besar seorang diri. Api lampu minyak di depannya bergetar, dan untuk sesaat, aku melihat sesuatu di pantulan kaca itu. Sosok ibu berdiri di belakangnya. Mas, ia tersentak, menoleh cepat. Sekar, kau belum tidur? Harusnya aku yang tanya, Mas. Aku berjalan mendekat. Kau kenapa? Danu menarik napas dalam-dalam. Kadang aku merasa kalau aku cukup lama menatap cermin itu, Ibu akan bicara, menjelaskan semua yang dulu tidak sempat. Aku mendekat, berdiri di sampingnya. Mas, Ibu sudah lama pergi. Pergi? Ia tertawa kecil. Rumah ini masih penuh suaranya, Sekar. Aku dengar tiap malam. Kami terdiam lama. Hujan di luar makin deras, memantul di atap seng seperti detak jantung raksasa. Aku cuma mau rumah ini selesai, supaya kita bisa benar-benar bebas. Aku menatap wajahnya, lelah, tapi juga takut. Mas, kalau rumah ini mengingat, mungkin yang dia mau bukan kita menjualnya, tapi kita memaafkannya. Ia menatapku lama, matanya berkaca, tapi tidak jatuh. Kalau saja sesederhana itu, kalau saja. Tangannya telur, seolah ingin menyentuh bahuku, tapi berhenti di udara. Aku bisa merasakan jarak di antara kami. Bukan sekedar ruang, tapi 20 tahun kebisuan. Tidurlah Sekar, katanya. Akhirnya aku juga. Rumah ini, malam ini, aku menatapnya terakhir kali sebelum kembali ke kamar. Tapi saat menutup pintu, aku sempat melihat pantulan di cermin itu. Danu masih berdiri dan di belakangnya ada sosok lain, bersandar di bahunya, menatapku balik. Malam itu aku tahu, tidak semua yang tertinggal di Sunyaraga ingin pergi. Sebagian hanya menunggu seseorang memanggil namanya lagi. Dan kali ini, rumah bernapas dalam irama yang sama dengan kami berdua. Tidak ada yang benar-benar siap untuk membuka pintu masa lalu. Tapi pagi itu, aku tahu waktunya sudah tiba. Hujan semalam meninggalkan bau tanah basah yang pekat. Cahaya matahari samar masuk lewat salah satu genting, menimpa debu yang menari di udara. Danu masih duduk di kursi ruang tengah, menatap kosong ke arah cermin besar itu. Aku berdiri di belakangnya cukup lama, sebelum akhirnya bicara. Mas, aku mau bersihkan kamar belakang hari ini. Ia menoleh sadar. Jangan, aku harus. Danu berdiri perlahan, matanya sembab. Sekar, kau tidak mengerti. Ada hal-hal yang sebaiknya tetap terkubur. Aku menatapnya tajam. Atau mungkin justru karena kita menguburnya, hal-hal itu tidak pernah tenang. Ia ingin menjawab, tapi tidak lagi. Akhirnya ia mengangguk pelan. Kalau kau memaksa, aku ikut. Pintu kamar belakang di ujung lorong gelap, tempat udara berhenti. Kunci tahunan berkarat, tapi masih menggantung di dinding. Aku memegangnya dengan tangan gemetar. Masih ingat waktu terakhir kita di sini? Danu diam cukup lama. Ayah mengunci pintu ini setelah malam itu. Aku menatapnya. Kau tidak pernah mau bilang apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak yakin. Aku sendiri tahu. Aku hanya ingat suara ibu, lalu teriakan Bagas. Setelah itu senyap. Kunci berputar dengan suara berderak seperti tulang tua yang retak.
Udara dingin keluar dari dalam ruangan membawa bau kamboja dan besi. Ruangan itu tidak besar, lantai kayunya lembab, cat dindingnya mengelupas. Di pojok ada ranjang kecil berdebu dan di atasnya tergantung mainan bayi. Boneka kain berbentuk kelinci dengan satu telinga hilang. Aku merasakan sesuatu bergerak di tenggorokan. "Mas, ini kamar ibu." Dano menatap lantai, wajahnya mendekat. "Bukan hanya ibu." Aku berjalan mendekat, menyentuh boneka itu. Di bawah ranjang ada peti kayu kecil yang tertutup kain putih. Aku berlutut, menariknya perlahan. Kain itu penuh bercak coklat, mungkin karat. Begitu peti terbuka, udara ruangan berubah. Isinya hanya benda-benda sederhana. Sepasang sepatu bayi, sisir kayu, dan foto lama yang hampir pudar. Dalam foto itu, ibu tersenyum di pangkuannya. Ada bayi. Bukan aku, bukan Bagas, bukan Laras, bukan Danu. Seorang bayi lain. Aku membeku. "Siapa ini, Mas?" Danu tidak menjawab. Ia memalingkan wajah. Rahangnya mengeras. "Mas, kau tahu kan?" Ia menutup mata lama sekali sebelum akhirnya berkata pelan. "Namanya Dara." Aku menatapnya. Jantungku berdetak keras. "Kita punya adik." "Iya, adik bungsu, lahir setelah kau. Tapi dia tidak sempat hidup lama." Suara Dano parau, nyaris berbisik. "Ayah tidak pernah mau bicara tentangnya. Ibu juga berhenti tersenyum setelah malam itu. Dan keesokan harinya, kamar ini dikunci selamanya." Aku menatap foto itu lagi. Bayi kecil di pangkuan ibu memandang kamera dengan mata hitam pekat, terlalu gelap untuk seorang bayi. Dan di belakang foto itu ada tulisan tangan ibu. "Untuk darah anak yang tidak sempat menjadi bayangan." Angin tiba-tiba tertiup dari arah jendela yang seharusnya tertutup. Lampu minyak di tangan Danu bergetar hebat, apinya menurun. Di dinding bayangan kami berdua tampak, tapi di antara kami muncul satu bayangan kecil berdiri dia, menggenggam sesuatu yang tidak terlihat. Aku mundur selangkah, jantungku terpacu. Mas Danu menatap ke arah bayangan itu. "Dara." Suara itu keluar seperti doa yang terlambat. Bayangan kecil itu bergerak, menatap kami berdua. Lalu terdengar bunyi lembut seperti tawa bayi yang jauh sekali, namun menggema di dalam kepala. Lampu padam, hanya dingin yang tersisa. Entah berapa lama kami berdiri di sana saat api kembali nyala. Bayangan kecil itu sudah hilang. Di lantai tepat di antara kami ada jejak kaki kecil, basah menuju arah cermin di ruang tengah. Kami saling berpandangan, tidak ada kata. Tidak ada alasan lagi untuk menyangka. Malamnya, aku menemukan Danu duduk di teras, menatap gelap tanpa suara. Aku duduk di sampingnya, membungkus diri dengan selimut. Angin membawa aroma hujan dan kapur barus. Aku ingat malam itu aku menidurkannya. Dara, aku menidurkannya di kamar belakang karena ibu sedang sakit. Aku keluar sebentar untuk membantu ayah di dapur. Saat kembali, ia berhenti. Suaranya serak. Dia tidak bergerak. Aku menatapnya, mataku panas. "Mas, itu bukan salahmu. Tapi aku anak sulung Sekar." Ia menatap ke langit gelap. "Aku seharusnya menjaga kalian semua. Tapi aku malah menutup semuanya, berpura-pura lupa. Karena aku takut." "Takut apa?" "Takut kalau rumah ini benar. Bahwa sesuatu memang tinggal di sini, menunggu kita menoleh." Aku menggenggam tangannya, dingin sekali. "Mas, mungkin rumah ini tidak ingin menghukum. Mungkin ia hanya ingin diingat dengan benar." Danu menoleh, senyum pahit di bibirnya. "Kau selalu punya membuat hal mengerikan terdengar lembut." Aku tersenyum kecil. "Seseorang harus begitu kan? Kalau tidak, kita semua akan gila." Untuk sesaat, kami hanya diam, mendengarkan angin yang melewati celah jendela. Dan dari arah ruang belakang, terdengar suara langkah kaki kecil pelan teratur menuju ke arah kami. Danu menggenggam tanganku lebih kuat. Aku tahu, tanpa kata-kata,
bahwa malam ini di rumah ini tidak lagi tidur. Dan kali ini yang bernapas bukan hanya kami, tapi sesuatu yang menuntut untuk disebut namanya lagi. Dara. Setelah kamar belakang terbuka, keheningan yang dulu terasa seperti duka kini berubah menjadi sesuatu yang hidup, seperti napas yang ditahan terlalu lama dan akhirnya dilepaskan. Sejak malam itu, udara di rumah ini menjadi aneh, terlalu dingin di pagi hari, terlalu hangat di malam hari. Dan setiap kali aku berjalan di lorong, aku merasa lantainya sedikit bergetar, seperti ada sesuatu di bawah sana yang bergerak perlahan. Bagas 3 hari tidak bicara. Ia hanya duduk di meja ruang tengah, menulis dengan pensil tumpul di buku lusuhnya. Setiap kali aku melirik, ia sedang menulis nama yang sama, Dara, berkali-kali, dengan tulisan yang makin dalam, makin kasar. Sampai akhirnya kertasnya robek. Gas, kataku pelan, menyentuh bahunya. Kau bisa istirahat dulu, nanti kita bicara sama-sama ya. Ia tidak menjawab, tapi ketika aku memindahkan bukunya, aku melihat halaman di bawahnya penuh coretan bentuk tangan kecil. 5 jari mungil dicetak berulang-ulang dengan pensil. Seolah ada tangan lain yang menuntun tangannya menulis. Laras jadi lebih pendiam dari biasanya. Ia tidak menyalakan rokok lagi, tidak bicara sinis, tidak tertawa. Kadang aku menemukannya berdiri di depan cermin besar di ujung ruang tamu, memandangi dirinya sendiri dalam diam. Satu sore aku bertanya, "Kau ngapain di situ?" Ia tidak menoleh. Cermin ini berubah, kadang bayanganku tersenyum lebih dulu sebelum aku sempat tersenyum. Aku merinding. Kau yakin bukan cahaya? Saya tidak memanggil namamu. Aku menatap pantulan cermin itu dari kejauhan. Dan memang di sisi kiri pantulan Laras sama-sama tampak sosok kecil berdiri menatap lurus ke arahku. Danu makin jarang bicara. Ia tidur di ruang tengah di kursi yang dulu milik ayah. Setiap malam aku mendengar suaranya sendiri berbisik, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Satu malam aku turun dan menemukannya duduk di depan cermin besar, memegang foto tua dari peti kamar belakang. Cahaya lampu minyak membuat wajahnya terlihat pucat. Mas, ia menoleh perlahan. Dia masih di sini. Siapa? Dara, suaranya nyaris tidak terdengar. Dia ingat, kita mengingat. Aku menelan ludah. Tapi bagaimana caranya dengan memanggilnya? Jawab Danu pelan. Seperti dulu ibu lakukan. Aku menatapnya tidak percaya. Mas, itu berbahaya. Tidak lebih berbahaya dari pura-pura lupa. Ia berdiri, lalu memanggil dengan suara lembut, hampir seperti doa. Dara. Angin tiba-tiba bertiup dari arah lorong, membuat lampu minyak bergoyang. Dari kamar belakang terdengar bunyi kecil, seperti mainan bayi yang digoyangkan perlahan. Aku berlari ke arah suara itu, tapi kamar kosong. Di ranjang tua, boneka kelinci yang kelihatannya satu telinga itu bergerak sendiri, berputar perlahan seperti disentuh tangan tidak terlihat. Aku mundur selangkah, jantungku berdetak keras. Mas Danu muncul di depan pintu, matanya lebar, napasnya tersenggah. Dia menjawab, Sekar, dia menjawab. Malam itu kami tidak tidur. Bagas duduk di lantai, Laras menatap cermin tanpa berkedip. Danu mondar-mandir, rumah bergetar halus. Seolah dindingnya bernapas bersama kami. Tepat sebelum tengah malam, lampu minyak padam sendiri, gelap total. Lalu dari arah kamar belakang terdengar langkah kecil dan suara pelan itu lagi. Danu, Laras, Sekar. Suara anak kecil, tapi bukan milik manusia. Lebih seperti gema dari tempat yang jauh. Aku merasakan tangan kecil menyentuh ujung jariku, dingin tapi lembut, dan dari arah cermin. Sesuatu menulis sendiri di permukaannya. Garis-garis kabut yang membentuk huruf. Panggil aku dengan nama yang benar. Aku mundur. Mas, kau lihat itu?
Danu berdiri terpaku. Dia ingat, Mas. Berhenti. Ini bukan cara yang tiba-tiba. Danu memukul dadanya sendiri. Suaranya pecah. Aku biarkan dia mati sendirian, Sekar. Kalau dia ingin aku memanggilnya, aku akan lakukan. Ia berteriak ke arah cermin, memanggil nama itu berulang-ulang. Dara, Dara, Dara. Cermin bergetar keras. Permukaannya bergelombang seperti air. Dari baliknya, sesuatu menyeruak. Bayangan kecil dengan rambut panjang basah. Wajahnya gelap tanpa mata. Ia menatap Danu dan mengangkat tangannya. Danu terdiam untuk sesaat. Ia tampak tenang sampai darah mengalir dari hidungnya. Aku menjerit dan menariknya menjauh. Cermin itu retak. Suara tawa kecil bergema di ruangan. Pagi datang dengan lambat. Cermin besar itu kini berubah penuh retakan dan terbaring di lantai. Pucat tapi bernapas. Bagas duduk di sebelahnya, menulis lagi di bukunya. Kali ini halamannya hanya berisi satu kalimat berulang-ulang. Dia sudah mendengar. Aku menatap ke arah cermin, dan di antara retakan itu, samar-samar kulihat pantulan ibu memeluk bayi kecil. Ia menatapku, senyum tipis di wajahnya. Tapi matanya basah, seperti menyesal, karena akhirnya kami memanggil. Malam berikutnya, Danu belum bangun, tapi bibirnya yang pucat. Terdengar sesuatu berbisik di antara napasnya. Nama yang sama. Dara. Aku tahu apapun yang telah kami bangkitkan belum selesai. Rumah Suryaraga sudah membuka matanya dan sekarang ia ingin tahu siapa di antara kami yang akan memanggilnya lagi. Karena di rumah ini siapa nama yang disebut akan menjawab balik. Sejak malam cermin itu retak, rumah seperti kehilangan batas antara malam dan siang. Cahaya matahari tidak lagi masuk dengan benar. Bayangan di dinding tetap bertahan, bahkan saat pagi datang. Danu belum bangun. Ia terbaring di ruang tengah di atas kasur tipis. Napasnya berat dan tidak teratur. Kadang bibirnya bergerak seperti berusaha berbicara di dalam tidur. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya yang dingin. Mas, aku di sini. Tapi matanya tetap tertutup. Laras duduk di sudut ruangan, menatap kami berdua dengan pandangan kosong. Dia masih bicara dalam mimpi, katanya datar. Tadi malam aku dengar apa yang dia bilang. Laras menatap ke arah cermin retak itu. Nama Dara dan sesuatu yang lain seperti doa tapi terbalik. Aku menatap wajah Danu. Keringat menetes di pelipisnya. Dari tenggorokannya keluar suara serak yang hampir tidak terdengar. Aku mencoba menyondongkan tubuh, mencoba menangkap kata-katanya. Jangan biarkan dia sendiri. Jantungku berdetak keras. Mas, tidak ada jawaban. Hanya suara napas berat dan bunyi halus dari kaca yang bergetar di seberang ruangan. Siang berlalu dalam diam. Bagas tidak menulis lagi. Ia duduk di tangga, menatap ke arah kamar belakang yang pintunya kini terbuka setengah. Setiap kali aku mencoba menutupnya, angin dari dalam mendorongnya kembali terbuka. Aku tidak tahu lagi apakah angin itu nyata. Di dapur aku mencuci tangan. Tiba-tiba suara Danu memanggil dari ruang tengah. Sekar, aku berlari. Dia sudah duduk, tapi matanya masih kosong. Seperti melihat sesuatu yang tidak ada di sini. Mas, dia tidak marah. Dia hanya sedih. Siapa? Dara. Ia tersenyum sama. Dia bilang dia tidak ingin membuat kita takut, hanya ingin bermain lagi di rumahnya. Aku menatapnya ngeri. Mas, dengar aku. Itu bukan Dara. Apapun yang bicara padamu bukan adik kita. Tapi Danu hanya tertawa kecil. Kau selalu seperti ibu, menolak hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Dan kau selalu seperti ayah. Sautku pelan. Berpikir semua bisa dikendalikan. Kata-kata itu keluar lebih tajam dari yang aku maksud. Danu terdiam lama, lalu berkata pelan. Mungkin kalau dulu aku bisa mengendalikan sesuatu, Dara masih hidup.
Aku menyesal. Mas, aku tidak bermaksud. Tapi ia sudah berdiri, berjalan ke arah cermin besar itu. Tangannya menyentuh permukaan kaca yang retak. Dia tidak marah, dia cuma ingin diingat. Dan di cermin itu, retakan-retakan kecil mulai menyala samar, seperti nadi yang berdenyut di bawah kulit. Malam datang tanpa suara. Kami bertiga duduk di ruang tengah, menjaga Danu yang kini menatap langit-langit tanpa berkedip. Laras tidur di kursi, Bagas memeluk lututnya. Aku hampir terlelap saat mendengar Danu berbisik lagi. Tapi kali ini suaranya jernih. Sekar, lihat dia. Aku membuka mata. Danu menunjuk ke arah cermin. Di antara retakan itu, sesuatu bergerak perlahan seperti kabut hitam yang menari. Lalu bentuknya mulai jelas. Wajah bayi kecil, tapi matanya kosong. Hitam, menatap ke arah kami. Danu tersenyum. Dia datang. Aku berlari menghampiri Danu, menariknya untuk menjauh. Tapi cermin itu seperti memanggilnya kembali. Bayangan di permukaannya berubah. Kini menampilkan seorang anak kecil berambut panjang berjalan di ruang belakang tengah. Tangannya menyentuh dinding seolah mencari arah. Mas, aku dingin. Suara itu suara darah, lembut tapi datar, seperti keluar dari dalam kaca. Danu menatapku. Kau dengar itu? Aku hanya bisa mengangguk. Lalu sesuatu di dalam cermin bergerak cepat. Sebuah tangan kecil menempel di permukaannya. Dari dalam tepat di sisi bayangan Danu. Ia membalas dengan tangannya sendiri. Mas, jangan! Telapak mereka nyaris bersentuhan di antara retakan kaca. Dan tiba-tiba kaca itu menyerap cahaya dari seluruh ruangan. Lampu padam, suara berdesir memenuhi udara. Ketika aku menyalakan lampu minyak lagi, Danu sudah tidak berdiri di sana. Cermin itu kini kembali utuh. Tapi di dalamnya, aku melihat bayangan seseorang berdiri di balik permukaan. Tubuh tinggi, wajah samar. Dan ketika aku menatap lebih dekat, aku sadar itu Danu. Ia menatap balik padaku dari sisi lain kaca. Bibirnya bergerak, tapi tanpa suara. Namun aku tahu apa yang dia katakan. Jangan biarkan dia sendirian. Aku menjerit dan memukul kaca itu, tapi permukaannya dingin, keras, dan diam. Laras terbangun. Bagas menatap ngeri cermin itu, hanya memantulkan kami bertiga. Danu menghilang di lantai tepat di bawah cermin. Ada goresan kecil seperti terbuat dari debu halus. Aku membungkuk untuk membacanya. Dia ingat, sekarang giliranmu. Dan di pantulan cermin, aku melihat bayangan baru. Perempuan dengan rambut panjang memegang boneka yang telinganya satu. Ia berdiri tepat di belakangku. Aku menoleh cepat, kosong. Tapi saat kupandangi cermin lagi, bayangan Danu menunduk, memeluk anak kecil itu, dan keduanya perlahan menghilang dalam gelap kaca yang kembali hitam. Malam itu aku tahu Danu tidak lagi tidur di rumah ini. Rumah yang mengingat telah menelan salah satu ingatannya sendiri. Ada kalanya kehilangan terasa seperti suara yang terus memanggil dari balik dinding. Tidak keras, tapi cukup untuk membuatku berhenti, menoleh, dan akhirnya tidak bisa pergi. Sejak malam Danu menghilang ke dalam cermin, rumah Sunyaraga menjadi hening dengan cara yang baru. Tidak lagi mencekam, justru terlalu damai. Terlalu sepi seperti selesai menelan sesuatu yang ia rindukan lama. Aku tidak tahu, beberapa hari telah berlalu. Di luar kabut turun setiap pagi dan matahari tidak pernah benar-benar muncul. Di dalam rumah bayangan Danu tetap terlihat di cermin, tidak selalu jelas. Kadang hanya siluet, tapi cukup untuk membuatku tahu dia masih di sana. Laras berhenti berbicara sama sekali. Bagas hanya menulis satu kata di buku catatannya berulang-ulang, kembali. Malam itu aku duduk sendirian di depan cermin besar di ruang tengah. Permukaannya sudah pulih, tapi di baliknya aku tahu masih ada sesuatu yang hidup. Cermin itu tidak lagi sekedar benda ini seperti kulit rumah, tipis, rapuh, tapi menjadi batas antara yang diingat dan yang dilupakan.
Aku membawa foto tua yang kami temukan di kamar belakang ibu. Danu kecil, Laras, Bagas, aku dan bayi di pangkuan ibu, Dara. Aku mengusap debu di permukaannya dan tanpa sadar menatap pantulanku di cermin. Untuk sesaat, aku merasa ibu berdiri di belakangku. Aku bisa mencium aroma Kamboja dan sabun bayi seperti malam ketika semuanya berhenti. Mas, kalau kau bisa dengar, aku siap. Cermin itu bergetar halus, seperti menahan napas. Aku menaruh foto itu di lantai, tepat di depan cermin, lalu duduk bersila. Danu memanggilku lembut. Dara. Udara di ruangan berubah, suhu menurun drastis. Lampu minyak redup dan hampir padam, tapi tetap berdenyut pelan, seperti mengikuti irama napasku. Aku menutup mata. Suara langkah kecil terdengar mendekat perlahan, lalu suara napas lain yang lebih berat, lebih dewasa. Aku tahu mereka datang. Ketika aku buka mata, permukaan cermin sudah berubah. Bukan pantulanku lagi yang kulihat, tapi Danu. Wajahnya tenang. Matanya lembut dan di pelukannya ada Dara, anak kecil berambut panjang dan boneka telinga satu. Mas, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku minta maaf. Danu menggeleng. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Sekar. Rumah ini hanya menunggu seseorang yang berani mengingat. Aku tidak berani. Aku cuma tidak sanggup lupa. Itu cukup. Dara menatapku. Matanya kini bersinar samar. Mainlah bersamaku, Kak Sekar. Aku menggigil. Permukaan kaca beriak seperti air memantulkan cahaya kuning dari lampu yang hampir padam. Kalau aku ikut, apa rumah ini akan tenang? Danu menatapku lama. Rumah tidak pernah tenang, Sekar. Tapi kadang, ia berhenti menjerit kalau yang hilang sudah pulang. Aku tersenyum tipis. Kalau begitu, biarkan aku pulang. Aku berdiri perlahan mendekati cermin. Laras berteriak dari belakang, tapi suaranya jauh sekali, seperti datang dari mimpi. Aku meletakkan telapak tanganku di permukaan kaca dingin, lalu hangat. Cermin itu mulai berdenyut, seolah membalas sentuhanku, dan di baliknya, Danu mengulurkan tangan. Aku menyentuhnya untuk sepersekian detik. Aku merasakan kulitnya lagi, nyata, hangat dan hidup. Lalu dunia runtuh di dalam cahaya. Entah berapa lama aku pingsan, atau mungkin tidak pernah benar-benar bangun. Ketika kesadaranku kembali, aku tidak lagi di ruang tengah. Aku berdiri di taman belakang rumah, tapi semuanya tampak seperti dulu. Bunga Kamboja mekar, dinding rumah bersih, udara wangi, sabun bayi. Danu berjalan di depanku tersenyum. Dara berlari kecil sambil tertawa. Bonekanya berputar di tangannya. Aku hampir menangis. Kita di mana? Danu menatapku. Di tempat yang diingat. Aku menoleh ke arah rumah. Sunyaraga yang berdiri utuh di belakang kami. Tidak retak, tidak gelap. Dari jendela tampak Laras dan Bagas duduk di ruang tengah. Wajah mereka muram, lampu minyak di meja menyala kecil. Mereka menatap ke arah cermin, tapi tidak bisa melihat kami. Mas, apa mereka bisa mendengar kita? Danu tersenyum samar. Suatu hari nanti. Dara menggenggam tanganku lembut dan dingin. Sekarang kita lengkap, Kak. Rumah sudah berhenti menangis. Aku menatap langit Sunyaraga, biru, tapi tidak punya matahari. Semuanya dia, tapi hidup dengan cahaya sendiri. Dan di antara angin yang lewat, aku mendengar suara ibu lembut, jauh dan penuh kasih. Kalian akhirnya pulang. Aku memejamkan mata, membiarkan bayangan menelan seluruh cahaya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, rumah Sunyaraga benar-benar dia. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih untuk yang sudah mampir di channel ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan penyampaian. Saya pamit undur diri. Wassalam.